Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Pada kali ini saya akan berbagi cara pengisian SKP, terutama guru, pada tahun 2021 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada perubahan dalam pengisian ataupun format SKP sesuai Surat Edaran Permentan RB nomor 3 tahun 2021. Kita masuk ke kinerja.jabarprop.go.id, kita login, masukkan NIP, kemudian masukkan password, lalu login. Nah, kemudian masuk ke menu input SKP utama, lalu ikuti submenu input SKP. Di sini ada 3 menu lagi. Yang kita pilih adalah tambah rencana kinerja. Namun sebelum tambah rencana kinerja, kita harus mempersiapkan daftar rencana kinerja kita pada tahun 2021. Misalnya kita mengajar 24 jam, kemudian wali kelas, kemudian kita anggota PGRI, kemudian kita mengikuti diklat. Nah, itu kita harus list dulu ya. Misalkan seperti ini. Nah, gitu. Nah, jika kita memiliki 5 kegiatan ini pada tahun 2021, maka nanti kita akan menambah 5 rencana kinerja. Ya. Nah, yang pertama kita akan input, misalkan ya, akan input untuk mengajar dahulu. Ya, mengajar dahulu. Nah, ya. Nah, kita tambah rencana kinerja. Nah, di sini sumbernya itu merupakan rencana kinerja atasan. Karena rencana kinerja pegawai haruslah di breakdown dari rencana kinerja atasan. Dalam hal ini kepala sekolah. Nah, jadi haruslah linear antara rencana kinerja pegawai dengan rencana kinerja atasannya. Oke. Nah, kalau sudah atasannya sudah menginput, maka di sini akan muncul ya, akan muncul rencana kinerja atasan. Tapi jikalau atasannya belum menginput, maka kita bisa melewatinya dahulu atau mengosongkannya dahulu. Nah, kita langsung aja mengisi ke rencana kinerja. Tadi rencana kinerja itu kan di breakdown dari tugas atau rencana kinerja atasan ya, rencana kinerja atasan. Nah, kita cari yang bersesuaian ya, yang bersesuaian dengan tugas kita. Nah, di sini ada rencana kinerja atasannya itu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Berarti kita pilih yang ini. Ya. Jika kita ingin memasukkan tugas tambahan, maka berarti yang ini melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Ya. Pokoknya rencana kerja yang kita masukkan ini harus bersesuaian atau linear dengan rencana kerja atasan. Nah, kita akan mengisi rencana kinerja yaitu mengajar. Nah, kita isi di sini ya, redaksinya yaitu dengan kalimat ya. Nah, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Ini merupakan redaksi dari Permenpan 16. Nah, kemudian di sini ada 3 aspek. Yang pertama aspek kuantitas, kemudian aspek kualitas, dan aspek waktu. Yang wajib diisi adalah aspek kuantitas. Namun, alangkah baiknya jikalau kualitas dan waktu juga diisi. Ya. Aspek kuantitasnya kita masukkan 1. Ya, karena output dari mengajar itu merupakan dokumen PKG ya. Yang satu dokumen. Nah, di sini indikatornya merupakan PKG atau penilaian kinerja guru. Nah, jika sudah, ya kita masukkan aspek kualitas. Di sini kita masukkan 100%. Ya, artinya kita melaksanakan tugas mengajar itu semaksimal mungkin. Ya, indikator kualitasnya apa? Indikator kualitasnya yaitu ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini redaksi ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan redaksi
atau yang bersesuaian dengan Bapak Ibu. Ya, jadi ini boleh-boleh saja ya kita menyesuaikannya dengan Nah, redaksi ini bisa tidak mutlak harus seperti ini. Jadi redaksi indikator ini tidak mutlak harus seperti ini untuk kualitas dan waktu. Ya, jadi berkreasi aja sendiri ya, Bapak Ibu guru. Waktu pengerjaannya untuk mengajar itu 12 bulan ya. Jadi waktunya waktu pengerjaan misalnya. Waktu pengerjaan tugas pembelajaran. Nah, kalau di sini waktu pengerjaannya 12 bulan, maka akan dirinci menjadi 12 kegiatan ya per bulannya. Di sini misalkan Januari. Ya. Januari kita memiliki satu kegiatan mengajar. Nah, kita fokuskan ke apa? Misalkan satu kegiatan di sini targetnya misalkan 100% ya, semaksimal mungkin. Nah, Januari misalkan kegiatan mengajar kita itu didominasi oleh misalkan menyusun program semester genap. Nah, kemudian menyusun bahan ajar dan rencana pelaksanaan pembelajaran, misalkan seperti ini. Ya, jadi sekali lagi ini tidak mutlak harus seperti ini, ya, gitu. Karena yang kualitas dan waktu ini tidak wajib diisi, ya. Jadi wajib diisi itu adalah aspek kuantitas saja. Namun alangkah baiknya jika ini diisi dengan kegiatan yang benar-benar kita lakukan. Nah, di sini kita sudah mulai melaksanakan program pembelajaran. Nah, gitu. Kemudian Maret. Nah, Maret misalkan kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester misalkan ya. Di sini satu kegiatan. Nah, kemudian di bulan April kita misalkan menganalisis hasil dari PTS tersebut. Nah, ini satu kegiatan. Nah, misalkan bulan Mei setelah menganalisis kita misalkan membuat dan melaksanakan perbaikan dan remedial. Oh maaf, bukan remedial, pengayaan ya, pengayaan. Nah, di sini satu kegiatan. Nah, di bulan Juni ya, kita melakukan satu kegiatan lagi. Misalkan menyusun instrumen penilaian dan melaksanakan penilaian. Nah, biasanya di Juni itu kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun ya. Nah, misalkan penilaian akhir tahun dalam kurung PAT. Nah, kemudian di bulan Juli, nah kita melaksanakan lagi satu kegiatan ya. Juli satu kegiatan yaitu misalkan membuat program semester ya, membuat program semester kemudian tahunan, bahan ajar dan RPP. Nah, kemudian bulan Agustusnya ya kita kembali lagi melaksanakan program pembelajaran. Kita bisa copy paste dari sini ya.
Ini satu kegiatan. Kemudian bulan Septembernya kita lagi melaksanakan PTS. Kegiatan. Kemudian setelah melaksanakan PTS, kita menganalisis hasil PTS. Kita copy paste dari April. Ya, di bulan Oktobernya. Ini satu kegiatan. Nah, untuk di bulan November, biasanya sekolah itu mengadakan PKG. Ya, maka khusus untuk bulan November, kita di sini menginputkan penilaian kinerja guru. Karena ini akan diperlukan nanti dalam pemerolehan angka kredit. Ya, jadi kita simpan di November atau Desember ya. Nah, di sini satu kegiatan. Ya, tentunya dalam PKG ini jika memiliki tugas tambahan seperti wali kelas, wakil kepala sekolah, maka dokumen-dokumen seperti PWKS ataupun dokumen wali kelasan ini harus ada ya. Kemudian di bulan Desember, nah biasanya ini kita samakan dengan di bulan Juni ya, menyusun instrumen dan pelaksanaan. Kalau di sini berarti PAS ya. Di sini satu kegiatan 100% ya. Jika sudah kalau sudah ya, kita klik simpan lalu oke. Nah, di sini sudah masuk satu rencana kinerja, yaitu mengajar ya, mengajar. Di sini indikator target tahunannya PKG. Target tahunannya satu dokumen, kualitasnya 100%, waktunya 12 bulan. Nah, di sini statusnya belum diverifikasi atasan. Nah, jika belum diverifikasi atasan, maka rencana kinerja ini masih bisa kita perbaiki atau edit dengan klik ini ya, tombol berwarna hijau ini ya. Nah, ini untuk melihat bulanan, ini untuk mengedit kembali, ini untuk menghapus ya. Jika salah ya tinggal dihapus aja, atau misalkan double ya, ganda, karena kita mengesepnya 2 kali, maka kita hapus aja ya. Nah, alurnya rencana kinerja pegawai ini setelah kita buat dan disimpan, nanti akan masuk ke akun atasan. Nah, nanti oleh atasan ini akan diverifikasi. Ya, akan diverifikasi apakah layak atau tidak untuk masuk ke proses berikutnya. Jadi setelah diverifikasi nanti akan masuk lagi ke alur validasi oleh tim kinerja BKD Jawa Barat. Jadi untuk SKP tahun 2021 ini akan divalidasi oleh tim kinerja BKD Jawa Barat. Ya, gitu. Nah, untuk menambahkan rencana kinerja yang lain, misalkan kita akan menambah kinerja wali kelas misalkan. Nah, maka kita masukkan di sini rencana kinerja atasannya adalah melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Ya, jadi baik wakasek, kepala lab, koordinator, ataupun tugas yang lainnya yang ada angka kreditnya, nah, kita gunakan rencana kerja atasan yang ini. Ya, karena ini yang relevan dengan tugas tambahan. Nah, rencana kerja atasannya yaitu di sini menjadi wali kelas. Nah, ini redaksi yang dari Permenpan 16. Target tahunannya 1, karena wali kelas itu biasanya dibekali dengan SK ya. Sekarang satu dokumen. Ini surat keterangan. Kualitasnya ya ini 100% ya. Indikator kualitasnya karena tugas dari wali kelas itu melakukan pembimbingan, maka di sini saya isikan
ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembimbingan peserta didik. Nah, kalau per waktunya di sini 12 bulan. Ya, di sininya waktu pembimbingan atau waktu pelaksanaan pembimbingan peserta didik. Nah, sama halnya dengan mengajar, nanti akan diuraikan lagi menjadi 12 kegiatan per bulannya. Misalkan Januari kegiatan wali kelas itu biasanya apa? Nah, silahkan aja diisi ya yang sesuai dengan tugas Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing untuk wali kelas. Misalkan kalau saya di sini misalkan merekap absensi siswa ya atau peserta didik ya di semester 1 misalkan untuk dijadikan bahan feedback untuk di semester 2. Dan seterusnya, jika sudah, klik lagi simpan. Nah, seperti itu untuk tahap pertama dari penginputan rencana kinerja pegawai untuk penyusunan SKP tahun 2021. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan angka kredit untuk rencana kinerja yang sudah divalidasi oleh tim kinerja. Jadi sekali lagi alurnya rencana kinerja kita yang kita buat, kita simpan, lalu diverifikasi oleh atasan, kemudian menunggu untuk divalidasi oleh tim kinerja BKD Jabar. Nah, jika statusnya seperti ini, ya muncul di sini ikon warna ungu, di sini input angka kredit. Nah, kita klik ini. Nah, di sini muncul butir, output, dan angka kreditnya. Nah, dari mana angka kreditnya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di file Excel yang sudah disiapkan di deskripsi. Ya, Bapak Ibu bisa download. Nah, disesuaikan dengan nama Bapak Ibu, saya sudah siapkan di sini. Ya. Nah, di sini nama, NIP, golongan. Nah, di sini target nilai PKG-nya berapa? Ya, apakah nanti targetnya amat baik? Apakah baik atau apa gitu ya. Nah, nanti otomatis nilai angka kreditnya akan muncul ya. Bapak Ibu juga bisa lihat juga di sini di tabel ini ya, di tabel angka kredit ya berdasarkan golongan dan nilai PKG ya. Ya, takut-takutnya ada kesalahan, Bapak Ibu sekalian bisa cross check ke tabel AK Japung di sheet ini. Nah, di sini angka kreditnya 29,750. Nah, maka nanti ini yang akan diinputkan. Di mana? Ya, di tadi. Ya, di sini. Butir yang mana? Butirnya kita ambil aja di sini ya. Biar tidak bolak-balik ke Excel. Nah, ini. Ya, ini butir pembelajaran. Ya, kita copy paste dari sini ya. Ya. Kita blok, klik kanan, copy. Lalu klik kanan, paste. Nah, outputnya apa? Outputnya 1 dokumen PKG. Angka kreditnya berapa tadi? 29,750. Ya, kalau sudah tambah, setelah itu simpan. Ya, jadi rencana kinerja yang pertama untuk pembelajarannya sudah selesai. Ya, tinggal kita tambahkan lagi rencana kinerja yang lainnya. Jadi seperti itu urutannya. Mulai dari penginputan, ya, kemudian nunggu verifikasi dan validasi, sampai ke penginputan nilai angka kredit. Ya, sampai sini, ya, tahapan penginputan SKP tahun 2021. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.